Pemirsa, kasus penipuan yang melibatkan musisi Dedi Dores terhadap rekan kerjanya Herman Jaya kembali mencuat. 23 Januari lalu Herman melaporkan Dedi ke Polda Metro Jaya. Dalam laporannya Herman menyebutkan Dedi telah melalaikan perjanjian pembayaran utang piutang di antara mereka. Kasus ini merebak sejak 6 tahun silam. Dedi dan Herman ketika itu terlibat masalah keuangan di meja judi. Dedi sebagai penjudi, Selamat sore pemirsa, jumpa lagi dengan saya Fani Rahmasari dalam tayangan paling bergengsi, Cek dan Dicek. Inilah tayangan infotainment yang akan membuka cakrawala Anda tentang kehidupan selebriti di tanah air. Sejumlah informasi menarik telah disiapkan oleh tim Cek dan Dicek untuk kita simak bersama di akhir pekan yang menyenangkan ini. Dan berikut kita simak dulu kilasan tayangannya. hengkang dari sinetron Bidadari, artis Marsyanda tersandung masalah. Ia merasa kontraknya dengan Multivision Plus sudah diselesaikan, sementara pihak rumah produksi pimpinan Rampun Jabi itu berpendapat Marsyanda masih berhutang 6 episode lagi. Penyanyi Dedi Dores berurusan dengan polisi lagi. Ia dilaporkan rekan bisnisnya karena belum membayar hutang sebesar 340 juta rupiah. Rupanya urusan hutang ini sudah 6 tahun melilit Dedi. Nola AB3 dan calon suaminya Baldi melakukan fitting busana pengantin rancangan Aji Notonegoro Jumat kemarin. Ini merupakan bagian dari persiapan perkawinan mereka yang akan digelar akhir Februari. Roy Martin, Ratna Listi dan Willy Dozan menolak tawaran jadi calon anggota legislatif. Sementara Emilia Contessa, Ricky Diah Pitaloka, Nurul Arifin dan Pakita Wijaya tetap mantap dengan pencalonan dirinya sebagai caleg. Simak liputan tim Cek dan Dicek yang dilengkapi dengan komentar Andi Malarangeng mengenai hal ini. Konflik antara artis Marsyanda dengan produser Rampun Jabi seputar kontrak kerjasama nampaknya makin memanas saja. Marsyanda tetap pada pendirian semula, yaitu mundur dari Multivision Plus dan bergabung dengan rumah produksi Cinemark. Tapi menurut Rampun Jabi, hal itu merupakan pelanggaran kontrak karena sebenarnya Marsyanda sampai saat ini masih terikat kontrak dalam sinetron Bidadari. Bintang remaja yang sedang naik daun Marsyanda mendapat somasi dari bos Multivision Plus Rampun Jabi. Surat peringatan dilayangkan sehubungan hengkangnya Marsyanda dari Bidadari ke sinetron Kisah Sedih di Hari Minggu, produksi Cinemark pimpinan Leo Sutanto. Dari sejumlah sumber yang berhasil ditemui tim Cek dan Dicek, diperoleh kabar Marsyanda keluar dari sinetron Bidadari karena dua hal. Pertama, menurut pengakuan ibunya Rianti Sofyan, kontrak eksklusif Marsyanda di Multivision Plus memang telah berakhir. Dan kedua, Marsyanda ingin membuka cakrawala baru di dunia seni peran. Kebetulan pula pihak Cinemark menawarinya memerankan tokoh remaja dalam sinetron Kisah Sedih di Hari Minggu. Namun berbeda dengan keterangan Rianti Sofyan, Humas Multivision Plus Truly M. Tobing yang mewakili Rampun Jabi mengatakan bahwa Marsyanda masih punya utang 6 episode dari 104 episode di sinetron Bidadari. Sejauh ini kata Truly, Marsyanda baru menyelesaikan 98 episode. Untuk itulah pihak Multivision merasa perlu melayangkan somasi kepada Marsyanda. Surat somasi yang dikirimkan 16 Januari itu baru diterima Marsyanda tanggal 23 Januari. Tentang perbedaan pendapat seputar kontrak kerja Marsyanda dengan Multivision Plus, masing-masing pihak memberikan penjelasan kepada tim Cek dan Dicek. Pemain yang melakukan kontrak dengan kami, namanya Marsyanda, itu belum menyelesaikan seluruh kewajibannya. Jadi masih ada outstanding episode yang belum diselesaikan. Kita mengingatkan bahwa kalau kewajiban itu tidak dilaksanakan, kita udah setuju ada sanksi yang berlaku dalam perjanjian yang kita udah setuju bersama. Intinya hanya itu. Dalam soal penyelesaian, kami merasa kesulitan untuk berkomunikasi lah. Dalam hal ini kami melakukan suatu teguran. Saya tidak melihat ada, sampai saat ini saya tidak melihat ada somasi yang diberikan oleh pihak Multivision. Yang saya terima itu ada 2 buah somasi dari law firm yang namanya law firm Bawazir Suryo Sudirman. Tapi saya tidak melihat kalau itu adalah kuasa hukumnya pihak Multivision karena apa? Karena tadi yang saya bilang itu tidak ada surat kuasa. Jadi saya nggak tahu gitu loh. Perbedaan pendapat antara Marsyanda dengan Multivision Plus memang agak mencolok. Mereka bersikukuh pada pendirian dan argumennya masing-masing. Bagaimana sebenarnya awal kontrak kerja antara Marsyanda dengan Multivision Plus? Itu ada 2 kan kontrak. Yang pertama itu tahun 2000,
kontrak sebanyak 52 episode. Yang kedua itu kontrak tahun 2001 itu untuk 104 episode. Jadi total semua 156 episode. Nah, dari 156 episode ini setelah kami lihat-lihat lagi, memang semuanya sudah diselesaikan oleh Marsyanda. Perjanjian itu hanya bisa berakhir kalau seluruh hak dan kewajiban itu dipenuhi. Berarti apa? Sebelum ada kewajiban yang terlaksana, artinya perjanjian itu masih mengikat kedua belah pihak gitu loh. Dalam hal ini perjanjiannya masih berlaku. Kalau dilihat periodnya, itu 2,5 tahun, terhitung dari Agustus ya 2001. Kalau 2,5 tahun tuh habisnya baru Februari 2004. Tapi itu ada klausul juga bilang kalau udah terpenuhi sekian episode berarti udah selesai gitu loh. Nah ini episodenya belum terpenuhi. Salah satu pasal dalam kontrak kerja eksklusif di Multivision Plus menyebutkan seorang artis tidak diperkenankan menjalin kerjasama dengan pihak ketiga untuk sinetron, miniseri dan film layar lebar tanpa seizin pihak pertama, dalam hal ini Multivision. Bagaimana dengan Marsyanda? Kalau perjanjian sudah berakhir, artinya sudah boleh dong. Kita mau keluar dari satu agreement, satu kita setuju bersama hanya berdasarkan kehendak pribadi, itu nggak mungkin gitu. Kita butuhkan agreement, itu ada risikonya semua. Mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus jalanin. Dalam persoalan ini adakah keinginan dari kedua belah pihak untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan? Kami juga sangat ingin agar mencari suatu penyelesaian permasalahan dengan cara kekeluargaan gitu. Kita juga nggak mau kalau misalnya harus sampai ke meja hijau. Kita maunya cuma gitu kok. Kita duduk bareng sama dia, kita oke, menurut hitungannya dia gimana, kan kita juga punya hitungan dong. Kita kan punya misalnya kita pembayaran ini episode sekian, kita ada datanya. Kasus penipuan yang melibatkan musisi Dedi Dores dengan rekan bisnisnya Herman Jaya yang terjadi pada tahun 1998 kembali mencuat. Baru-baru ini Dedi Dores dilaporkan ke polisi karena tidak bisa mengembalikan hutangnya sebesar 340 juta rupiah. Lalu seperti apakah kasus yang dialami oleh Dedi Dores ini? Pemirsa, kasus penipuan yang melibatkan musisi Dedi Dores terhadap rekan kerjanya Herman Jaya kembali mencuat. 23 Januari lalu Herman melaporkan Dedi ke Polda Metro Jaya. Dalam laporannya Herman menyebutkan Dedi telah melalaikan perjanjian pembayaran utang piutang di antara mereka. Kasus ini merebak sejak 6 tahun silam. Dedi dan Herman ketika itu terlibat masalah keuangan di meja judi. Dedi sebagai penjudi, Herman bertindak sebagai penyedia dana bagi para penjudi, termasuk Dedi. Selain urusan judi, Herman juga membantu keuangan Dedi dalam bisnis rekaman. Menurut musisi yang selalu berkacamata itu, total pinjaman yang diterimanya dari Herman mencapai 340 juta rupiah. Angka itu termasuk bunga 10% yang telah disepakati bersama. Dedi sendiri mengaku telah membayar utangnya dengan cara mencicil. Bahkan ia juga sudah menyerahkan 1 unit mobil Mitsubishi Galant. Pembayaran cicilan mulai tersendat ketika usaha Dedi mengalami kebangkrutan. Mandeknya pembayaran itulah yang mendorong Herman melaporkan Dedi ke polisi. Herman yang dihubungi cek dan dicek melalui telepon genggamnya mengatakan ia perlu melapor kembali kepada pihak berwajib lantaran Dedi sulit dihubungi. Kamis 29 Januari lalu, pelantun tembang hilangnya seorang gadis itu ditunggu kedatangannya di Polda Metro Jaya. Ketika tim cek dan dicek mendatangi tempat itu, Dedi tidak datang. Namun sehari sebelumnya didampingi kuasa hukumnya, ia menyampaikan pernyataan kepada tim cek dan dicek seputar kasus yang menimpanya. Termasuk alasannya tidak bersedia memenuhi panggilan pihak berwajib. Dalam kasus ini, cek dan dicek juga menemui Herman Jaya di kantornya di kawasan Jalan Saharjo, Jakarta Selatan. Sayangnya ia belum bersedia memberi penjelasan. Namun salah seorang stafnya, Cornelis Repi, sempat memberi komentar atas kasus yang menimpa atasannya. Karena sudah ada panggilan, tentunya saya harus menghormati hukum itu sendiri kan. Nah, jadi saya sudah telepon ke Polda bahwa saya akan datang tanggal 4 jam 10 pagi. Begitu saya terima surat panggilan, saya coba telepon Herman, maksud saya jalan damai dulu lah gitu supaya jangan ribut kan. Pak Herman, baru saya mau bilang Pak Herman, dia udah ngomongnya udah kasar, jadi Anda akan saya tangkap. Oh, saya kan langsung panik, saya juga nggak punya niat nggak mau bayar utang Herman, kan saya bilang minta sabar. Sebenarnya kalau beliau itu jelaskan terang-terangan, aduh saya begini. Nah kemudian setelah dihubungi, saya dihubungi nggak ada.
Kalau umpamanya dia berpikir 2 bulan mungkin ada rezeki, jangan bilang 2 bulan, kalau dapat mungkin 4 bulan lah Pak Herman. Tapi kalau lebih cepat ya syukur ya. Apakah ketidakhadiran Dedi di kantor polisi memang disengaja untuk menghindar dari kasus ini? Bagaimana sebenarnya perkara yang sedang dihadapinya? Jadi waktu itu saya memang sedang main judi di satu kasino di Glodok.